Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aliansa dengan NIM 1104220065. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya yang berjudul deteksi kekeroplosan batang pohon menggunakan metode NDT akustik. Di sini ada latar belakang. Yang pertama, kondisi internal pohon tidak selalu terlihat dari luar. Yang kedua, kayu dapat mengalami kekeroplosan, lubang, dan pembusukan akibat jamur dan serangga. Yang ketiga, kerusakan internal menyebabkan penurunan kualitas kayu dan kerugian ekonomi. Lalu yang keempat, diperlukannya metode NDT ini untuk mengetahui kondisi bagian dalam sebelum penebangan. Ini ada urgensinya. Yang pertama, menghindari penebangan kayu yang ternyata tidak layak jual, lalu meningkatkan keselamatan kerja, yang dimana pohon keropos berpotensi tiba-tiba mengalami tumbang. Yang ketiga, ada membantu efisiensi pemanen kayu, dan yang terakhir dapat diterapkannya di lapangan dengan alat portable. Lalu di sini ada tujuan identifikasi, yaitu untuk mengetahui kondisi internal batang pohon sebelum penebangan untuk memastikan kualitas kayu dan menghindari kerugian akibat kekeroplosan yang tidak terlihat dari luar. Di sini ada justifikasi. Yang pertama ada pemilihan metode NDT akustik, yang dimana metode NDT ini dipilih karena gelombang akustik sensitif terhadap perubahan densitas dan elastisitas material. Kekeroplosan internal ini pada batang kayu dapat menyebabkan penurunan kerapatan dan kekakuan, sehingga gelombang dapat merambat lebih lambat dibandingkan kayu yang solid. Lalu ada parameter fisik, yaitu kecepatan rambat gelombang. Kecepatan rambat gelombang akustik ini merupakan indikator langsung dari kondisi internal kayu. Penurunan kecepatan menunjukkan adanya rongga, retakan, atau pembusukan, karena gelombang ini membutuhkan waktu lebih lama untuk melewati bagian yang tidak padat. Lalu ada variabel eksitasi, yaitu impuls getaran. Impuls getaran atau ketukan menghasilkan gelombang mekanik merambat di dalam kayu tanpa memerlukan perangkat yang rumit. Eksitasi ini mudah diterapkan di lapangan dan mampu menghasilkan sinyal rambat yang dapat diukur sensornya, sehingga cocok untuk infeksi pohon sebelum ditebang. Lalu ada variabel observasi, yaitu waktu tempuh gelombang, di mana waktu tempuh gelombang ini dipilih karena dapat diukur secara langsung dan akurat, lalu diolah menjadi kecepatan rambat. Jika waktu tempuh meningkat, maka gelombang lebih lambat dan indikasi kerusakan internal. Metrik ini sederhana, terukur, dan mendukung analisa cepat di lapangan. Lalu di sini ada objek identifikasi dan jenis anomali. Objeknya itu batang pohon hidup berdiameter kurang lebih 13-39 cm. Anomali yang dideteksi yaitu kekeroplosan internal, rongga akibat pembusukan, luka internal akibat serangga. Nah, lalu ada parameter variabel fenomena. Elemennya itu yang pertama ada variabel eksitasi, isinya impuls getaran atau ketukan. Lalu ada variabel observasi, yaitu waktu tempuh gelombang, parameter fisik, yaitu kecepatan rambat gelombang akustik, dan fenomena fisik, gelombang merambat lebih lambat pada bagian keropos karena densitas dan elastisitas menurun. Cara kerja singkat yaitu kayu dikenai impuls getaran, gelombang merambat melalui bagian dalam, sensor menerima waktu tempuh, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, kecepatan rendah, yaitu indikasi kekeroplosan atau rongga. Data jurnal pendukung yaitu saya mengambil jurnal yang berjudul Non-Destructive Testing of Wood Based of Ultrasonic Technology. Yaitu semakin besar lubang, maka waktu rambat naik, semakin besar lubang, kecepatan turun lebih besar. Lubang sama dengan analogi kekeroplosan internal pada pohon. Beberapa contoh grafik dari jurnal. Itu yang pertama adalah penjelasan tentang hubungan kadar air pada kayu terhadap 3 parameter fisik, yaitu waktu rambat gelombang, kecepatan rambat gelombang, dan modulus elastisitas kayunya. Yang dimana gambar grafik ini menunjukkan bagaimana kadar air mempengaruhi sifat kayu ketika uji dengan gelombang. Lalu untuk grafik yang kedua, pengujian ini dilakukan searah serat kayu untuk melihat bagaimana kedalaman letak mempengaruhi, yaitu waktu rambat gelombang, kecepatan rambat gelombang, dan kelakuan dinamisnya. Yaitu waktu rambat sedikit meningkat ketika kedalaman letak bertambah dan kecepatan rambat sedikit menurun. Lalu modulus elastisitas sedikit menurun. Letak searah ini kurang mempengaruhi gelombang karena gelombang masih bisa membypass area retak dan memilih jalur yang lebih padat.
Lanjut, untuk pengujian yang ketiga itu dilakukan melintang terhadap retak untuk melihat dampaknya pada gelombang. Hasilnya, waktu rambat naik cukup tajam saat retakan makin dalam. Kecepatan rambat turun signifikan, lalu modulus elastisitasnya turun jelas. Retak transversal atau melintang sangat mempengaruhi gelombang ultrasonik. Semakin dalam retaknya, waktu rambat meningkat tajam, kecepatan menurun signifikan, dan kekakuan dinamis menurun. Ini menunjukkan bahwa metode lateral ini lebih sensitif untuk mendeteksi retakan internal. Lanjut, nah di sini ada data, itu kayu diberi lubang buatan dengan diameter berbeda, yaitu 10 mm dan 20 mm. Dan jumlah lubang berbeda yaitu 1, 2, 3, masing-masing itu 1, 2, 3 lubang. Kemudian diuji ada waktu rambat gelombangnya, ada kecepatan rambat gelombang, dan kecepatan ada kekakuan dinamis atau elastis modulusnya. Di sini lubang menghilangkan material sehingga gelombang harus menghindari jalur padat. Akibatnya, waktu rambat lebih lama, kecepatan berkurang, dan elastisitas turun. Data menunjukkan bahwa keberadaan lubang internal menyebabkan penurunan kecepatan rambat gelombang secara signifikan. Hal ini karena lubang mengurangi kontinuitas material kayu sehingga jalur rambat gelombang menjadi terganggu. Di sini ada kesimpulan. Metode NDT berbasis gelombang akutik ini dapat digunakan untuk mendeteksi kekeroposan atau kerusakan internal pada batang pohon sebelum proses penebangan. Perubahan kondisi internal kayu ini mempengaruhi sifat rambatan gelombang, di mana kekeroposan, rongga, atau pembusukan menyebabkan peningkatan waktu tempuh dan penurunan kecepatan rambat gelombang serta modulus elastisitas. Dengan mengukur waktu rambat dan menghitung kecepatan gelombang, indikasi anomali dapat dideteksi tanpa merusak pohon. Metode ini memberikan pendekatan yang praktis, cepat, relevan secara ekonomi, sehingga dapat membantu pemulihan pohon yang layak ditebang dan mengurangi kerugian akibat kayu yang rusak di bagian dalam namun tampak sehat di luar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.